ada lampu gitu. Oh ini ternyata lampunya tahun ini. Udah datar, nah itu udah retro, tahun 70-an. Namanya drag race. Ya, ini sudah yang kedua kali nih, sudah 2 seri. Kita jadi banyak tahu juga rekomendasi bengkel, barang yang harus kita cari. Jadi kalau punya kepuasan sendiri kalau dapat yang kita mau gitu, kita seperti itu. Penggemar itu nggak melihat model, pokoknya dia suka, dia punya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, selamat gini hari para Retrois. Kebetulan di sini adalah suasana yang sangat semilir, angin malam. Asri sekali. Di satu tempat seperti saung. Yes. Ya, ini tepatnya di Taman Mini. Daerah dari sekitar Taman Mini ya. Ya. Cibubur. Oke. Dan di tengah-tengah kami, sebelumnya perkenalkan dulu ya, Retrocaster seperti biasa. Gua Pak Lur Lebong dan Bu Dos Lisna. Dan di tengah-tengah kami ini ada tamu-tamu yang sangat spesial. Penggemar mobil-mobil retro sesuai dengan tema kita, Retroism Plus 62. Di tengah mungkin bisa diperkenalkan dengan Bapak Nanan Soekarna. Nanan Soekarna. Oke. Di sebelah kiri dari Pak Nanan. Kiri. Ini kanan. Oh ya, kiri saya berarti. Bingung ya. Oke, saya Fuad. Pak Fuad. Oke, dan Pak Fuad. sebelahnya saya Ajo. Oke, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Oke, mungkin Pak kita Lur. akan Lanjut silahkan. Gua akan mulai bertanya dulu ya. Pak Nanan itu terutama. Mau nanya ya, masalahnya ini kok banyak mobil-mobil yang suasananya retro. Ada VW, ada di sana ada Dodge, tapi mungkin saya akan fokus ke masalah VW karena yang saya tahu Pak Nanan ini emang ketua VW ya. Betul. Ini bisa diceritakan kenapa kok bisa tertarik dengan VW awalnya? Ya, kita tuh biasa yang tua aja kita rawat apa yang muda. Jadi Pak Lur, Dos, nah, kebetulan saya memang sudah 2 periode ini menjadi ketua VIA. VIA itu VW Indonesia Asosiasi. VW Indonesia. Di bawah VIA itu ada 87 klub. 87 klub? 87 klub. Nah, ini salah satunya adalah klub Cibubur. Ini Pak Fuad ketuanya. Nah, Pak Ajo ini di luar klub, tapi dia hobi VW dan punya VW Opal yang rare gitu. Itu awalnya, guys. Dan kalau saya emang sebetulnya kapan naik VW pertama ya tahun saya Kapolsek itu. Bukan punya VW, pinjam VW Pak Camat. Yang tahu namanya apa? VW apa itu? VW Safari. Warnanya orange. Jadi saya Kapolsek kalau mau ke Bandung pinjam punya Pak Camat VW-nya. Ternyata enak banget VW itu. Iya. Jadi kita klub VW Indonesia itu ada 87 klub di bawah VIA. Asosiasi lah, asosiasi. Dan terbentuk VIA itu tahun 93 ya. Jadi beberapa klub kumpul membentuk VIA, Asosiasi VW Indonesia. Luar biasa. Nah, Luar biasa sekali. tidak semua tua, tidak semua jadi ada yang tahun 50, ada yang retro 70-an, juga ada yang baru. Tapi biasanya penggemar VW itu dia punya yang tua juga punya yang baru. Artinya kan dia memang ya suka dengan VW. Suka dengan VW. Ya. Kalau boleh saya tanya, kenapa suka dengan VW? Maksudnya apanya yang mungkin suka ya kayak Pak Nanan sendiri? Ya tadi jadi kita ada kenangan kan dengan VW sehingga kita ya ingin kembali ke sana. Yang kedua ya suka hobi dan tapi rahasia nih investasi juga kan gitu. Iya. Karena yang tua itu dijual ternyata lebih mahal gitu. Betul. Salah satunya. Gitu. Iya. Tapi jadi itu hobi dan juga silaturahmi dengan klub. Itu lebih penting tuh. Hobinya dapat, silaturahminya dapat. Iya. Kan ada event itu ada yang lokal, klub, nasional, dan internasional. Itu yang memotivasi kita untuk bisa senang dengan mobil VW. Iya. Mungkin saya beralih ke Pak Fuad ya. Ya, Pak Fuad. Oke, Pak Fuad sebagai salah satu anggota dari
dan ketua VW untuk cabang Cibubur ya. Ya berarti anggotanya juga udah banyak ini kalau di lumayan ya. Tapi sebenarnya ada berapa sih keanggotaan ini keseluruhan tadi 87 ya? Iya, yang ikut member dari ikut VIA member itu bergabung ke 87 yang udah terdaftar Itu seluruh Indonesia ya? seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Tapi kegiatan-kegiatannya biasanya seperti apa? Yang akan dekat ini ada event jurnal ya Jambore Nasional yang ke-50 akan ada di Medan. Oh di Medan. Ya, kemarin beberapa bulan yang lalu kita pernah ada acara Rakernas di Salatiga. Sebelumnya juga Jambore Nasional di Jogja. Itu event nasional ya. Kalau event lokal, kita Cibubur atau klub-klub lain di Indonesia, mereka juga ada event-event lokal. Oh gitu. Kayak kita beberapa bulan lalu juga ngadakan syukuran, kayak gitu kita undang juga teman-teman klub-klub lain yang ada di Jabodetabek. Tapi biasanya ada touring-touring juga gitu nggak? Ada, pasti ya? itu dari event-event itu kita ada part touringnya juga. Oke. Sejauh berapa kilo tuh biasanya touring sepanjang perjalanan? Lumayan ya. Tergantung kalau lokal kayak kita Cibubur misalnya, kita touring misalnya ke Bogor, balik muter atau ke Sentul aja, tergantung eventnya. Kadang-kadang kita ke Bandung balik lagi gitu. Kalau yang nasional sih jauh-jauh biasanya. Dan belas orang pilot lah. Pilot. Oh iya. Pilot udara. Pilot, iya. Nerbang. Ada pilot darat. Ada saya pilot kereta api ada. Oke. Oh begitu ya. Kok bisa sampai tertarik jadi ini ke PW gitu dari pilot? Sebetulnya PW ini udah lama sih sejak waktu saya kecil yang tadi sebelah Pak Nanan. Tetangga saya itu ada bukan camat tapi mantan camat kerja di kantor bupati, mobilnya Safari. Nah, saya suka ikut sama anaknya. Nah, beberapa kali pingin beli tapi dimarahin istri, katanya ini kok mobil tua kalau rusak di jalan gimana. Nah dia diam saya beli, ngobrol-ngobrol sama teman-teman VW, cari-cari orang VW, ternyata simple VW itu, jadi nggak repot kayak mobil-mobil Jepang gitu. Jadi cuman busi platinanya oke, udah jalan gitu, jadi nggak repot kayak mobil-mobil Jepang. Ternyata ya, tapi nggak repot. Tapi repotnya kalau kita ganti-ganti yang kayak Panana nih, itu mahal-mahal itu. Tapi kalau yang pakai standar aja nggak mahal. Nah ini dari luar. Itu ya mungkin nggak kelihatan, nanti kita foto dan kita insert. Ya, itu warnanya unik sekali ya. Ya unik. Ini VW warnanya hijau metalik gitu ya. Tosca apa ya? Nah keunikan VW itu salah satu Pak. Kalau kita jajarin 20 VW, itu nggak ada yang sama warnanya. Nggak ada yang sama ya? Nggak ada yang sama. Terus ini kayak di belakang. Nah ini sama ini dua tuh sama-sama putih, tapi itu nggak sama. Coba Bapak lihat. Nggak sama, betul. Nggak sama, iya. tapi sama-sama putih kan? Sama putih. Tapi yang jelas yang satu ini kan ada filmnya ya? Ya. Apa tuh namanya? Herbie. Iya, dan bisa bicara kalau dalam film itu. Kalau sama saya dia ngomong. Oh gitu. Pemiliknya sendiri soalnya ya. Iya, saya sih belum bisa. Oke, Budas mungkin dengan Pak Ajo gimana, ada pertanyaan? Iya, bagaimana Pak? Kalau Bapak ceritanya gimana? Menyukai VW dari awal? Kalau saya VW sebenarnya tadi ada sangkut pautnya juga dengan film tadi tuh. Jadi waktu saya masih kecil saya emang suka nonton film Herbie. Karena saya lihat kan unik ya. Saya lihat itu unik. Terus juga waktu saya zaman masih sekolah, teman saya punya VW kodok. Nah, saya sering jalan sama dia. Terus juga suka balap-balapan lah teman saya. Jadi saya ikut. Sampai suatu saat akhirnya saya bisa punya VW juga nih yang sekarang saya punya tuh VW kodok tahun 56. Jadi VW Opal. Nah, memang keseruannya sendiri selain uniknya, kebetulan saya sukanya di kontes. Jadi kalau mobil saya suka kontes, makanya itu mobil memang VW itu saya ikutkan beberapa kali untuk kontes khusus. Nah, uniknya itu adalah bagaimana melihat sisi dari, kalau kita sebut detail-detailnya itu harus sesuai pakemnya, harus sesuai tahunnya, nyari partnya juga, huntingnya seru banget. Jadi makin klasik emang makin seru ya. Nyarinya di situ, betul ya. Seninya justru di situ. Dan tantangannya juga ya. Tantangannya luar biasa. Iya. Kalau kayak misalnya ada lampu gitu. Oh ini ternyata lampunya tahun ini, garisannya beda segala macam. Kita jadi belajar terus di VW. Tiap tahun produksinya mungkin beda kali ya. Iya gitu ya. Tahun beda produksi, beda tahun, beda part-part body part dalamnya, interior juga kadang beda juga. Wow, sampai ke dalam-dalamnya Sampai ke dalam. Jadi dirawat juga ya. Kalau mau lihat detail kayak saya tuh sampai ngelihat sertifikasi museum. Jadi saya ngajukan ke Museum Jerman, itu dikeluarkan sesuai VIN number-nya. Nah ini
sertifikat lahirnya seperti apa, warnanya ini, Sertifikat lah. tipenya ini, segala macam itu dari Jerman. Dari Jerman langsung ya. Dari Jerman. Oh iya. Sure. Oke, betul. Oke. Saya nanya ya. Boleh, boleh, Apa silakan. Gus masih ada pertanyaan nggak apa-apa? Enggak penasaran mobilnya Oke, nggak yang apa-apa, tanya mana lagi. Pak? PW-nya di bawah nggak sekarang? Saat ini saya lagi nggak bawa. Tapi terakhir saya ikut di JVWF di Jogja, di Jamnas ya. Jamnas, terus JVWF juga 2 kali di Jogja. Oh, iya. Oke, Alur. kembali pertanyaan sama Pak Nanan ya. Iya. VW buatan Jerman ya. Hmm. Volkswagen, artinya kan mobil rakyat ya. Nah, memang apa menurut Pak Nanan itu memang benar-benar mobil rakyat atau tidak? Itu yang satu pertama. Yang kedua, VW itu macamnya kan banyak ya, beragam-ragam dan uniknya mereka emang membuat sengaja kayaknya nggak lekang oleh waktu gitu. Artinya dilihat sampai ke zamannya retro sampai sekarang pun masih enak dilihat. Contohnya kayak VW Kodok, VW Kombi, mungkin nggak kelihatan nanti kita bisa foto. Terus ada VW Safari yang Pak Nanan tertarik di situ kan. Itu kan bentuknya juga unik-unik ya. Apakah memang mereka punya ini? Maksudnya mau memasarkan memang modelnya seperti itu gitu loh, yang unik-unik yang akan dia pasarkan gitu loh dari VW sendiri. Silakan Pak. Ya kalau dibilang mobil rakyat kan dulu memang Hitler nyuruh bikin mobil untuk bisa dipakai untuk murah, kuat kan. Awalnya kan itu. Oh Hitler ya. Hitler Oh itu- Perang Dunia Kedua itu Kubelwagen ya Pak? Iya. Iya. Dia minta disiapkan mobil yang apa namanya, yang bisa dipakai untuk apa aja. Oke. Yang kedua, ya mungkin murah seperti itu kan, untuk rakyat murah kan. Nah sebetulnya dari situ mobil rakyat kan gitu kan. Tapi sekarang justru kita lihat kan ada mobil yang di bawah tahun 60 itu kan berarti klasik namanya. Ini kan retronya 70-an kan retro. 70, Ya. 80, 90. Ya, jadi memang juga sama. Jadi Kodok nih ada yang klasik. Ya. Kalau lihat lampunya apa namanya itu? Mm-mm. Ya kayak gitu itu berarti klasik. Oh. Kalau udah datar, nah itu udah retro, 70-an. Oh gitu ya. Oke. Nah lampunya yang Seriannya ya? tidur-tidur gini ini berarti itu masuknya ke klasik. Blow. 50, 60 gitu ya menurut ya. Belo ya. Kalau sudah masih belok namanya, tapi kalau sudah datar itu biasanya disebutkan dengan retro tahun 70-an. Gitu. Oh iya. Misalkan kalau lihat dari situ kan. Nah jadi justru kita ingin melihat bahwa klub itu tidak semua sama. Satu klub itu ada kodoknya, ada klasiknya, ada retronya, ada yang barunya. Tapi ada juga klub yang hanya kombi. VVC itu hanya kombi. Apa? VVC itu apa? Volkswagen. Fan Club. Fun. Ya. Jadi hanya Fan, fun, fan. hanya fan. Oh van. Ada juga yang campuran. Itu sebetulnya. Jadi kita melihat bahwa murah ya murah. Waktu itu kan jadi paling berapa harganya? Kan murah banget lah. Ya, nah, itu tadi saya bilang bahwa itu juga hobi tapi juga investasi sebetulnya. Karena mobil klasik itu nggak pernah turun harganya. Betul, betul. Makin lama itu. Jadi hobinya dapat, nah juga investasinya ada. Iya. Kan kadang-kadang istri bilang ngapain sih mobil tua pakai-pakai, begitu dijual nih, wah kok mahal ya? Nah, Ternyata ya nah, ternyata. ada sesuatu di situ ya. Oke, terus mungkin bukan Ya. oke, lagi Pak Nanan apa? Ada yang mau Ya, ditambahkan? lanjut, Boleh? Pak. Saya kira itu dulu, ya mungkin Pak Fuad, Pak. Ya, ada yang mau ditambahkan? Mau menambahkan? Mungkin mengenai VW ini? Atau Kalau Nah, saya oke, tambahin silakan. ya, kalau di VW seru nih, saya jujur aja, Ya. buat saya seru. Itu klubnya banyak di VW kan, ada macam-macam klub. Tapi guyupnya itu dapat. Terakhir kita ke Garut ya, ke Garut acara VCB, itu camping. Jadi kita naik ke atas, camping sana rame-rame, guyup, ada yang nginap di sana. Ya benar-benar kekeluargaannya dapat ya di situ ya. Jadi kita bukan bicara eksklusivitas, tapi benar-benar ya Inklusif. semua inklusif, semua berbaur, semua mau dari yang VW baru, VW tua segala macam, ya sama aja karena kita adalah pemilik VW. Oke, berarti bukan melihat dari strata ininya, apa Ya. tingkatan dari VW-nya itu sendiri ya. Yang penting ikatan batin di dalam Ikatan batin. komunitas itu ya. Ya, Luar itu biasa. saya mau Oke, tambah. silakan. Itu memang pengalaman saya juga baru bergabung dengan VI. Tapi setelah saya gabung tuh rasanya kemana saya pergi saya punya saudara. Contoh saya ke Bali, saya tinggal telepon klub VW, mereka jemput saya ke hotel, dikenalin sama teman-teman Bali. Saya
ke Padang, saya telepon, mereka datang semua. Jadi rasa kekeluarganya itu lebih dekat ya dari kita teman-teman lain gitu. Tapi VW ini unik sendiri. Mereka sibuk pasti ditelepon yang lain untuk jemput kita gitu. Kalau kita datang, saya kayak ke Bandung gitu. Kita telepon satu, yang lain dibilang bang semua enggak, yang usah banyak-banyak ya udah datang gitu. Jadi rasa kekeluargaan gitu ya. Jadi misalkan Pak Fuad atau bapak-bapak yang lain lagi nyetir nih di jalan tol apa di mana atau di jalan raya lah, tiba-tiba ada VW lewat gitu, rasa kekeluarganya ada, ini VW siapa gitu kayak gitu ya. Apa misalkan kadang klakson ya. klakson gitu ya. Iya. Kalau kita foto ini klub mana ini? Terus kalau misalkan VW itu mogok di pinggir, pasti dia datengin. Pasti itu ya. Nah, Pasti kita berhenti. Pasti berhenti ya. Kita Luar tanyain biasa. kalau saya ada. Gitu ya. jadi saya itu ya Pak Lur, Iya. udah memang kita ingin di komunikasi atau di komunitas ini itu yang dibangun adalah itu. Kita ini kan tidak melihat status, pangkat, jabatan, tapi kita hobinya satu hobi di VW atau juga di lain lah. Kan banyak retro kan. Ada hobi di BMW, di Mercy, ini kayak kaosnya kan Mercy, tapi dia sukanya VW. Nah, yang kita kemas adalah tadi kekeluargaan, kebersamaan, persaudaraan. Itu brand kita sebetulnya itu. Jadi komunitas itu. Tidak ada profit, justru kita ini charity. Nah, ini mungkin yang kita ingin di podcast ini dibangun itu, Pak. Karena itu sebenarnya yang utama buat kita. Hilangkan kepentingan masing-masing, leburkan jadi satu di komunitas, nah, menjadi yang bernilai, bermakna. Ini mungkin yang mesti diangkat oleh kita punya Pak Lur, Bu Dos. Di podcast ini kita angkat, inilah komunitas menjadi contoh, ya apa namanya, Indonesia kecil. Bersatu di situ, hilangkan semua kepentingan, guyup di situ, nah, mengangkat kekeluargaan, bersamaan, persaudaraan. Ini mungkin yang kita mesti angkat di semua klub apapun yang ada. Betul. Pengalaman saya kalau Setuju. itu ya, Guyupnya itu Pak ya, guyupnya itu. Luar biasa. Mungkin karena ada itu apa? Kalau di marketing namanya apa? Positioning differential brand. Itu komunitasnya di situ. Iya. Karena kalau kepentingan itu sesaat. Tapi kalau nilai values itu ya sampai akhirat juga tetap kan nilai God spot. Nah, ini yang menurut saya, saran saya kepada semua klub apa saja, mau retro dia, mau baru, mau klasik, ayo kita tanamkan itu menjadi contoh yang tidak pemerintah di luar struktur pemerintah, jadi masyarakat, dan kita bermakna dan bermanfaat. Jadi dukung program-program pemerintah apapun, apakah itu nasionalisme, apakah itu kebangsaan, apakah itu apa namanya, Kegiatan sosial. ya, kegiatan sosial, apakah itu tourism. Nah, itu yang kita bangun dulu kan. Iya. Nah, kita kumpul dimanapun itu ada ratusan ribu VW, berapa orang itu, karena biasanya kalau kombi itu pasti ada ibunya, bapaknya, anaknya, cucunya, kadang-kadang kan itu kekeluargaan. Kemudian kita hadir di situ, maka income per kapita daerah juga nambah, hotel penuh. Nah, nah, itu mungkin yang mesti dikemas sama-sama. Itu yang positifnya. Masalah ada yang negatif, itu kan bukan klub, itu personal, perorangan. Nah, itu kita carikan solusinya. Ini mungkin yang kita ingin kemas sama-sama, Pak. Jadi menyamakan, tidak ada kepentingan apapun, kecuali nilai-nilai yang kita perlu bangun. Iya. Itu sebenarnya yang penting buat kita. Luar biasa. Luar biasa, mantap Boleh ada sekali. pertanyaan? Atau mungkin ada pertanyaan dari penonton ini? Nah, Oke, silakan. Oh, ini Deddy Ji, ada? Hah? Oh tanya, boleh ya, boleh. Ya. Boleh. Sesi pertanyaan. Oke, ini kan bicara klub ya, Pak. Ya. Saya awam dengan klub. Dalam klub itu kan pasti ada tanda kutip ya, bukan negatif positif, ada gengsi, Ya. ya kan, gengsi dan untuk memberikan produknya. Hmm. Nah, saya pengen tahu nih kalau VW itu kayak, karena saya awam banget sama VW gitu, apakah dari umurnya kah, original itu udah pasti lah ya. Tapi kan rasanya kan original kan paling 1-2 kan, yang benar-benar original kan. Sisanya kan pasti ada touch, ada apalah. Nah itu gimana itu? Tanda kutip gengsi dalam klubnya ya, dalam klub sendiri. Emang ada, Pak. Jadi masing-masing itu ada di mana dia. Mobil itu ada yang original. Apa namanya? Catnya aja belum berubah. Walaupun jelek kadang-kadang kan, saya bilang mobilnya banyak yang jelek-jelek, tapi itu paling original. Unrestore. Ya, unrestore namanya. Ada kelasnya, Pak, itu kan. Ada yang unrestore. Itu yang paling mahal. Butut tapi mahal. Istilah saya butut tapi mahal. Jelek kan itu, tapi itu original. Nah, ada kelasnya.
Gitu. Tapi ada juga yang di retro kan, yang di apa namanya? Restorasi. Di restorasi. Nah, kembali ke original atau di custom. Jadi ada orang yang suka tadi original, ada yang di custom, ada yang di restorasi. Ada yang baru kan gitu kan. Itu tidak ada masalah tuh. Jadi kumpul jadi satu, wah yang saya retro itu nggak ada masalah. Tapi orang tahu, wah ini yang paling mahal itu yang tadi, yang originalnya kan gitu. Itu. Nah juga umur sekarang, ada yang muda, ada yang setengah tua kayak saya kan, ada yang lebih sepuh. Pak D ini paling sepuh sini. Tapi bayangin sehat terus ya kan. Pak D ini paling sepuh. Berapa umur Pak D sekarang ya? Berapa umurnya Pak D? 70 Pak. Saya bilang nyopir sendiri kemana-mana nggak pernah. Pak Fuad kemarin dari sini ke mana, ke ini juga sendirian dia Pak. Sendiri. Bukan di klub sendirian. Iya, sendirian dia. Nah ini hobi asik. Nah jika di klub ini tadi saya bilang kan bukan soal kumpul-kumpulnya, bukan tujuan klub itu, tapi sarana kita bertemu, berkumpul, berkeluarga, bersaudara, itu sarana. Contoh lain mungkin kita sekarang PW juga membuat namanya drag race. Ya, ini sudah yang kedua kali nih, sudah 2 seri. Nah, sehingga kita apa sih drag sih, apa sih? Nah, apa drag itu? Itu bukan tujuan. Tapi kita bagaimana di situ bisa tadi kebersamaan ditunjukkan. Satu klub bikin satu mobil rame-rame, itu kan kebersamaan. Bukan soal menang kalahnya, tapi sama-sama kebersamaan. Nah, yang kedua kita juga mendukung programnya IMI kan. Jadi IMI itu kan yang membawahi semua klub. Nah, sehingga klub ini apa ada touring, oke kan gitu. Apa sport namanya kan, drag ada ISOM, ada yang ikut. Jadi saya juga ada ikut di ISOM yang balap di Sentul, ada yang di drag juga. Nah, itu meramaikan juga. Oh gitu. Nah, mungkin juga penting gini Pak, kenapa sih yang tua-tua? Kan pemerintah sedang menggalakkan sekarang ekonomi kreatif. Bayangkan Pak, mobil VW tua itu nggak pernah ke dealer Pak. Tapi yang dihidupkan siapa? Bengkel. Di bengkel itu ada tukang cat, tukang las, montir, hidup Pak. Jadi kalau mobil baru kan ke dealer tinggal colok komputer selesai. Itu mematikan quote on quote kan. Sekarang kita bisa menghidupkan. Jadi harusnya tidak perlu ngomong lagi, kita langsung menghidupkan bengkel hidup. Kita kalau mau pergi apparel bikin, wah itu semuanya menghidupkan UMKM kan. Saya bilang sama Menteri Koperasi, Pak UMKM itu jangan cuma tukang makanan, bengkel-bengkel itu UMKM juga. Nah itu mesti disupport juga bengkel-bengkel itu supaya ada standarnya dan sebagainya. Jadi klub itu sebetulnya bukan tujuan, tapi ada sarana kita untuk tadi menunjukkan tadi nilai-nilai yang ada dan mendukung program pemerintah. Ya, sekarang berapa bengkel yang bisa hidup dengan menghidupkan mobil yang jogrok, terus bisa dipakai lagi. Dan ingat ini bukan hanya Indonesia nih, dunia Pak. Nah sekarang justru workshop kita, apakah itu di Jogja, ya, ada Yumos, di Solo, di Makassar, di Semarang kan, di Solo, di Jogja. Itu sudah mendunia. Orang Jerman malah ke sini bawa sasis bikinin di sini. Nah, itu kan juga bayangin. Wow. Bisa mendunia tuh. Keren sekali. Dia bikinkan mobil yang nggak ada lagi di mana-mana. Dia percaya dengan kita sehingga itu bikinkan di sini. Kan palsu, Pak. Tapi kan itu handmade. Kalau handmade kan nggak ada masalah. Karena waktu zaman dulu pun handmade semua sebelum pabrikan. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa diangkat oleh kita bahwa tadi bukan tujuan, sebetulnya itu komunitas itu bisa menghidupkan semua kegiatan apapun lah. Iya, betul juga. Dan adrenalin Mbak, kita pakai ini nggak ada AC kan panas, itu sehat gitu ya Pak. Sehat. Ke Jawa gitu. 12 jam. Ke Jawa nggak ada AC-nya, asik kan. Itu adrenalin keluar, endorfinnya keluar, happy, enjoy gitu kan. Makanya Pak Ade itu sehat terus. Alhamdulillah ya Pak ya. Sehat terus Pak, beliau tuh. Bayangin, nyobain sendiri, mobilnya tua juga kan. Ini mungkin teman-teman kita coba, ayo sama-sama. Iya. Mobil tua, ngapain sih capek-capek? Enjoy. Kan happy, Pak. Iya. Happy itu yang dicari oleh kita. Iya.
Gitu. Iya, mungkin pertanyaan lebih lanjut mumpung Ya. masih berbicara workshop dan Iya. sebagainya. Ini kan udah mobil-mobil tua nih. Ada nggak hubungan dengan produsen Jerman langsung VW-nya? Kan pasti mereka dengar dong. Setiap negara kan pasti ada. Iya. Nah, ada nggak pernah hubungan atau workshop ngundang mereka atau apa gitu loh? Ya tadi Pak, jadi saya katakan justru orang Jerman tuh ke sini datang, minta dibuatkan mobil. Oh, Orang Jerman loh Pak. iya ya. Maksudnya dari produsen mobil ya Pak, bukan? Iya dari VW-nya langsung. penggemar mobil. Oh, penggemar. Penggemar mobil. Penggemar mobil Jerman itu datang ke sini minta dibuatkan di Indonesia. Itu kan suatu kebanggaan kita. Ini dia trust sama kita bahwa sudah bisa dinilai oleh mereka, oh memang bagus kan. Nah ini yang perlu kita kembangkan tuh. Sekarang udah banyak. Tidak hanya di VW sekarang di Bali itu lebih sophisticated lah dia bikinnya. Lebih bagus. Nah orang pesan semua. Nah, ini kan bagus. Ya. Oke. Terus kalau via sendiri ini Pak sudah mendunia, apakah ada ini yang di negara lain? Ya di setiap negara ada Pak. Di setiap Ada negara ada ya? klub-klubnya. Oh gitu. Tapi ya bukan kita ini. Yang terbanyak di kita Pak. Wah. Satu negara itu pasti kita terbanyak Pak. Oke. Tidak hanya ini. Harley terbanyak pasti di kita. Vespa terbanyak. Nah kemarin mungkin saya cerita juga nih kan retro juga nih kan. Iya. Iya. Vespa itu ada namanya Vespa World Day. Itu tidak pernah keluar dari Eropa Pak. Seumur-umur. Tahun 2000 kita kirim tim ke Eropa. Tugas kamu ngambil Vespa World Day di Indonesia. Berhasil Pak di Bali. Tapi ditunda karena COVID. Nah kemarin akhirnya di Bali kita kumpulkan 10.000 ribuan Pak. Vespa itu dari mulai yang paling tua sampai yang paling muda. Nah, kita inginnya kan ngundang semua dari Eropa. Tapi karena COVID yang datang lumayan lah. Ada berapa negara, 17 negara, berapa ratus yang hadir ke sini. Mereka bingung lihat di kita. Kita bagi dua waktu itu. Yang the have lah, yang punya kemampuan ini di Hotel Nusa Dua. Yang ke bawah kita gratiskan di pantai Pandawa. Mereka lihat yang ini, yang pantai Pandawa itu kan dibebaskan gitu. Jadi dia kaget gila di Indonesia ini. Ya tetap kita selalu yang terbanyak dari semua itu. Itu kan negara gitu ya. Nah ini kan kita perlu kita angkat terus gitu. Betul. Kita angkat sehingga itu menjadi mendunia karena VW, mendunia karena Vespa, mendunia karena Harley, mendunia karena mobil-mobil yang ada. Dan ingat Pak, ini salah satu contoh bahwa salah satu mobil tertua di dunia itu dulu yang punya adalah Sultan Solo. Mercedes itu keluar tahun berapa udah ada di Solo. Tahun itu bayangin Pak, tahun 1920 berapa sih? Itu ada di Sultan Solo Pak. Artinya sebetulnya Indonesia ini dari dulu udah. Kan berarti belum ada Indonesia. Betul. Jadi ada Sultan-Sultan. Nah itu sebetulnya kebanggaan kita. Bagaimana dulu Jerman menjual Mercy-nya ke Sultan Solo tahun 20-an. Udah di kita Pak. Terus sekarang barangnya ada di sana Pak, ada di Belanda. Nah, kita lagi mencoba ini untuk menarik di sini kan sejarah itu. Ya, waktu itu diperbaiki mesti ke sana, nggak balik lagi tuh mobil. Nah ini menarik Pak kalau diangkat nanti bisa wawancara. Iya, santai. Wawancara itu bagaimana tuh untuk mengangkat bahwa tahun 20 apa 19 berapa itu. Artinya Mercedes pertama ada di sini. Wah, biasa ya. Yang masih pakai apa gitu. Iya. Bisa di googling lah sekarang itu kelihatan. Nah ini mungkin teman-teman di podcast, ayo sama-sama kita angkat tentang retro, tentang apa. Iya. Tapi bukan tujuan sama nih, kan ini mengangkat tadi nilai-nilai yang kita perlu kemas bersama. Iya. Dan juga sebenarnya kita mau membahas juga mengenai romantika, mengenai masa-masa lalu kita itu yang 80-an. Mungkin dari bapak-bapak ada romantikanya sendiri waktu zaman-zaman retro dengan VW atau gimana? Oke. Saya tertarik dengan Pak Fuad nih, pilot kan Pak Fuad. Oke, boleh. Pak Fuad ngalamin nggak Pak Fuad zaman dulu kan antar jemput pramugara itu kan mobil Iya, VW. pakai kombi. Kombi ya? Iya benar. Jangan-jangan Pak Fuad tertarik gara-gara siapa itu mungkin. Iya, dulu pernah jemputan kru Ya kan pakai. antar kru kalau nggak salah ya. Ada Bura, Garuda, Marvati dia pakai. Karena dia kan 3 shaft ke belakang. Betul. Banyak buat tas belakang muat. Sampai tahun berapa tuh Pak? Itu Pak. Sampai 80 akhir kayaknya. Awal akhir. Masih pakai ini sebelum Jepang inilah. Jadi setiap pagi ngeliat ini terus, naik ini terus Pak. Setiap pagi pulang kan. Yang dilihat mobil ini aja, ambulan segala macam, cuma nih mobil ini Iya, dulu kan. saya dulu kalau di airport tuh, Iya. kru gitu kan.
Itu Pak. Itu juga kayak VW Safari juga biasanya kalau di Bali di tempat-tempat wisata tuh paling keren juga Ya sekarang Pak, di paling banyak safari ada di Magelang. Magelang. Oh, Magelang. Dia memang digunakan untuk rekreasi, Rekreasi. Borobudur. Rekreasi, Jadi ya. Borobudur itu semuanya dikuasai oleh safari. Safari. Yang dipakai dulu kan di Bali. Sekarang udah di sana semua udah. Itu ada komunitas sendiri tuh. Sekarang udah hampir 400 safari di sana. Wow. Lalu safari dan tadi dia hobi enak tapi juga bisa disewakan. Jadi income juga buat. Jadi ada juga income dan itu jadi khasnya di. Kalau di Bromo kan pakai apa? Hardtop kan gitu di Bromo. Nah, di Bandung pakai Land Rover kan yang masuk ke ini. Nah, yang perlu di ini juga tuh Pak. Bagaimana di Bandung itu naik ke mana? Naik ke ini pakai Land Rover khusus. Di ini pakai VW Safari. Di ini pakai Bromo pakai. Itu perlu di ini kan. Ya. Jadi kembali Seru. bagaimana montir-montir kita bisa menghidupkan memakai mobil itu untuk bisa naik jalan. Iya. Itu kan waduh luar biasa. Ya, luar biasa benar. Oke, Keren. kami juga tertarik sebenarnya pas masuk sini ya. Ini kan banyak istilahnya mobil-mobil klasik, mobil-mobil retro nih dari VW. Terus saya lihat di sana juga ada Dodge yang coupe gitu ya. Terus ada yang apa lagi Mercedes, ada ini Cadillac. ya ada Cadillac juga tadi saya lihat. Itu milik dari satu komunitas apa gimana ini maksudnya? Lagi memang ditaruh di sini. Ya lagi sedang rame-rame di sini Pak. Oh gitu. Lagi kumpul di sini sama-sama komunitas ada di sini. Luar biasa. Nah tadi sahabat kan jadi tidak melihat mau VW mau apa yang penting kalau gitu kumpul sudah senang melihat mobil apa aja jadi satu. Ini paling terbaru Klasik. usia berapa ini mobil-mobil klasik ini? Paling terbaru. Berapa ya? Yang di sini ya? Iya. Yang di sini ya ini paling nih. Ini 70 berapa nih kan? 70 itu yang putih sana 70 Nanti bisa kita foto. 70-an ya. itu. Iya. Ya nanti kita Iya tuh. foto satu-satu. 70 berapa tuh? Paling muda ini kayaknya nih. Paling muda ya. Itu 74 Ya, 79 ya. Oh 79. Oh ya ini 79. 79 ini. Itu 74. Wow. Oke, luar Paling biasa. muda aja 79. Iya. Belum lahir ya? Udah. Retro juga Tahu, loh. Oke, ada pertanyaan lagi tuh dari Pak. Aku dengan Pak Jo, Pak Jo. Pak Jo. Ajo. Pak Jo. Iya. Pak Jo, aku mau nanya, mungkin masuk golongan agak-agak milenial sedikit lah ya, Mas. Iya. Paling Iya. muda kan mungkin ya. Iya, paling muda. Ya maksud aku pengen tahu aja. Kalau zaman saya tuh zaman ya 80 90 mungkin di antara 10 teman tuh 2 yang punya VW itu. Iya. Yang saya kurang lebih lah kayak gitu. Betul. Nah sekarang perkembangannya untuk milenial ini terhadap VW itu gimana? Untuk anak generasi mungkin tahun 2000 90 2000. Kalau sekarang ya, sama. Saya juga dulu zaman saya sekolah 80-90, teman saya dari yang lain pasti ada yang punya VW. Iya. Kodok. Nah makanya saya suka numpang tuh, suka ngikut. Betul. Ya. Kalau sekarang, anak-anak sekarang justru dikejar lagi nih kodok-kodok ini. Oh, kayaknya tambah mahal Pak. Makanya kalau dulu mungkin mobil rakyat, sekarang udah jadi Iya. harganya udah nggak merakyat. Sudah digoreng-goreng terus. Dari goreng-goreng. Sekarang saya Jangan nanya, rakyat. apa namanya kondisi pasar VW itu gimana sih? Oh, Misalnya antar klub atau misalnya orang yang bukan anggota klub dia punya barang atau gimana mungkin retrois saya pengen tahu juga gitu. Iya. Siapa tahu mereka punya barang atau gimana gitu. ya biasanya. Nah itu salah satu ke positifnya ya. Selain di klub itu kita banyak ketemu teman. Kita jadi banyak tahu juga rekomendasi bengkel, barang yang harus kita cari. Jadi kalau ambil positifnya ya, kalau kita masuk ke dalam suatu komunitas, kita tuh jadi banyak sharing sebenarnya. Nah, mobil kita ada kurangnya apa, nanti dikasih tahu. Oh carinya di sini, saya punya barang ini. Kita bisa saling tahu, harganya pun kita jadi tahu. Ya kan, kalau kita sendiri aja nyari-nyari ntar salah, harganya kita nggak ngerti. Nah itu yang jadi repot. Nah perkembangan, kembali lagi ke perkembangan sekarang, anak-anak sekarang mungkin kalau dulu masih mikir ya mobil klasik, wah repot nih ntar rewel. Nah dengan semakin banyaknya tadi informasi, apalagi kalau sekarang kita udah bisa search di Google, di internet segala macam, eBay, nyari part itu udah mudah. Jadi nggak sesulit dulu. Kalau dulu kan kita bingung ya siapa yang punya part ya. Sekarang ada marketplace segala macam. Kita tinggal searching tipe mobil kita mau cari apa, itu keluar semua referensinya. Lebih mudah berarti sekarang. Sekarang udah lebih mudah, makanya anak-anak muda juga sekarang untuk
eh, ngambil mobil retro atau klasik udah nggak masalah. Tapi tantangannya jadi berkurang ya Pak ya? Ya. Tantangannya jadi berkurang. Huntingnya kan untuk tetap. mencari hunting. Oh ya, huntingnya Tetap tetap. harus hunting. Jadi kan Serunya kita di tetap situ ya. harus ngulik ya. Ya. Tipenya tetap kita harus cari segala macam. Tapi akses kita untuk mencari sudah terbuka. Oke. Nah itu yang buat anak-anak sekarang juga jadi keseruan sendiri di situ. Seru ya. Dan sekarang itu mungkin mobilnya tua Pak, tapi yang punya yang muda-muda nih Bang sekarang. Gitu Oh, ya. wow. Iya Pak, jadi sekarang mobil klasik retro itu justru anak muda-muda yang punya. Nah itu gitu, kan Pak. bagus juga tuh. Artinya ada regenerasi. kan. Regenerasi. Anak Tanya. muda lebih banyak yang punya mobil klasik retro yang rare sekarang Pak. Ya mungkin karena ekonominya Pak. Anak muda berduit maksudnya. Iya, anak muda yang Nanya Pak Lur, iya. pertanyaan Pak. Ini kan berhubungannya sepertinya erat dengan hobi ya. Nah, Apakah pernah diprotes oleh istri atau pasangan? Mewakili ibu-ibu pertanyaan. Mewakili ibu-ibu retro. Jadi sebetulnya Iya ini Pak, salah satu ceritanya jawaban saya gimana ya. Pak? Nah kebetulan istri saya ikut kemana-mana. Oh, Kalau nggak ikut nanti yang lain ikut. oh mantap. Artinya satu senang hobi. Yang kedua kan tadi itu, memang ini kan untuk hobi. Jadi istri itu sebetulnya harus mendukung hobi suaminya, karena suaminya kan senang, happy, enjoy kan gitu. Tuh, Karena positif, jadi enjoy. Karena yang dicari kan happy, Betul Pak. enjoy, Bapak happy, ibu didukung happy gitu ya. kan. Nah ibunya juga sama. Sekarang kita mobil tua dikumpulin, ibu-ibu beli tas terus kan, sama juga sebenarnya kan gitu. Wah, investasi juga tuh Pak. dikumpulkan. Nah, makanya kan, jadi happy, enjoy. Buat tas, enjoy, ngumpulin. Nah sama nih itu yang tua. Oh iya ya. Kita kumpulin juga sama. Tapi kembali ke hobi. Kalau kita capek kan, wah dia capek ya justru mogoknya itu yang kita asik. Mati mesinnya itu asik, ngutak-ngatiknya itu asik. Bukan kita, males. Jadi mogoknya itu asik kan gitu kan, panasnya itu asik. Gitu. Nah ini yang melihatnya orang kok ngapain sih Pak? Naik motor juga sama panas-panasan. Itu yang bikin kita sehat. Tergantung kita Adrenalinnya bagaimana. naik. Jadi ujungnya adalah ini happy, enjoy. Kerjaan, mumet tiap hari kan masuk di klub, happy ketemu teman, ketawa-ketawa kan gitu. Ngutak-ngatik mesin kan. Udah nggak mampu baru panggil bengkel kan gitu. Jadi istri mendukung. Alhamdulillah. Apalagi di VW itu Ya, kan ya. kalau pakai kombi itu pasti istrinya ikut, anaknya ikut, kadang-kadang neneknya ikut, istrinya ikut. Seru ya. Jadi seru Rame-rame. di VW itu. Rame. Jadi bukan hanya supirnya, tapi keluarganya juga jadi satu. Nah itu kekeluargaan luar biasa di VW. Mantap. Ada lagi Siap. terus pertanyaan mewakili dunia ibu-ibu retro. Ibu-ibu. Jadi pesannya tadi ke ibu-ibu dukung hobi Dukung suaminya ya. itu. Iya, iya. Didoain, Tapi jangan disusuin. Tapi saya tambahin ini, ibu-ibu mesti bersyukur. Saya bilang sama istri, sebenarnya kamu bersyukur kalau Iya, suaminya iya. sibuk dengan ini. Coba kalau dia sibuk dengan yang lain. Betul. Dia kan cuma pakai mobil, datang dari mobil pulang, masih di rumah dibener. Coba kalau dia nggak ada, dia kan cari kemana-mana. Nah, makanya bersyukur. Jadi bersyukur memelihara yang tua aja kita rawat Pak, bagi istri kan gitu. Luar biasa di obrolannya. Tapi ngomong-ngomong Pak Nanan, kan tertarik pertama kali dengan VW Safari-nya Pak Camat gitu. Ngomong-ngomong di sini ada nggak VW-nya? Safari nggak ada di sini, nggak ada yang bawa Safari. Nggak ada. Saya ada tapi nggak bawa. Oh, nggak bawa Ada ya? Pak. Yang itu cuma sendiri, nggak bisa dua mobil. Safari yang modelnya Safari garis-garis. ya, gitu. Yang dia bisa Bisa cup, di-open bisa gitu. open cup. Ya, ya, Ini comfortable. ini saya mau nanya nih. Ya. Kalau dibilang barang langka, VW jenis apa aja sih yang diburu lah? Kalau Yang langka ya? Berdasarkan prioritas ya. Ini agak teknis nih pasti yang Iya, VW iya. itu. Ya sebenarnya kan ada tipe Pak. Nah, Tipe 1 itu apa? Duk, Pelit. kodok. Kodok. Kodok ini tipe 1 namanya. Ini tipe berapa nih? Tipe 2 kombi. Tipe 3 itu type 3 namanya. Itu ada sedan, ada wagon, ada tipe 3 tuh type 3. Tipe 4 apa ya? Caravel. Tipe 4. Ya, mesinnya udah di depan gitu kan. Udah nggak pakai ini. Nggak pakai angin lagi. Dia sudah pakai radiator. Nah, tipe 5 transporter ke sini lah gitu.
Dia ada tipe-tipenya. Nah, tapi setiap tipe itu tadi ada yang rare-nya. Oke. Ada yang rare-nya. Misalkan sekarang kodok yang paling dicari sekarang yang split. Nah, itu kan split tuh, belakangnya split. Dia ada 2 itu. Itu yang paling tua namanya. Dulu supaya dibilang muda dirubah splitnya menjadi gede malah. Karena pengen kelihatan. Padahal sekarang justru Dibalikin. dicarikan lagi, Pak. Nah, yang rare itu yang split pasti paling tua. Nah, sekarang justru yang paling dicari Karman Gia. Itu tipe berapa Karman Gia ya? Masuknya tuh. Type-nya type. Kan itu, ya? 3. Ya, tipe 3 juga kan. Nah, Karman Gia. Nah, kalau yang pokoknya kalau Bapak lihat ada split di belakang, apakah itu kodok, apakah itu apa? Kombi. Depannya split, nah, itu tua. Sama Pak, mobil itu kalau ada split itu pasti mobil tua nih. Mobil baru kan sudah buat. Tapi yang dicari itu. Iya. Ada pertanyaan lagi? Boleh nanya Pak? Iya. Mungkin bapak saya pernah cerita mengenai jalannya PW itu memang dilihat dari jendela yang bapak bilang seperti itu bukan karena dari negara mana gitu. Kalau Jerman katanya yang split gitu. Tapi kalau dari Argentina atau Meksiko itu ada lagi itu tipenya itu apa benar? Ya sebenarnya itu karena zaman tadi Bu. Dulu kan split malah kecil gitu, sekarang makin jadi oval, sekarang jadi besar. Itu kan orang melihatnya modern kan, makin modern. Kalau dibuatnya ya di Jerman, setelah itu di Brazil. Makanya ada Kombras, kombi Brazil. Ada juga. Nah, kalau apa tadi Safari juga ada, Safari Jerman itu yang pap nggak ada ininya tuh, nggak ada sayapnya. Kalau Safari berarti itu buatan Meksiko kan gitu. Banyak ininya lah tipenya gitu, teknis. Ya. Jawab ya. Oke. Pertanyaan lagi itu. Enggak. Oke. Kirain ada pertanyaan lagi. Ini dari Budos. Ada Bu pertanyaan Dos lagi? cuman mau ini aja tadi kayaknya agak kurang bertanyanya tentang pertama kali memiliki PW itu tahun berapa sih Pak? Yang PW Safari itu ya? Iya. Yang dari Pak Camat. Bukan Pak Nanan, Buat apa Pak Nanan? Semuanya. Oh semuanya. Oke, Pertama satu Pak Fuad dulu. Oke. Saya baru tahun 2017 punya Safari. Nah, setahun sebelumnya punya ini. Tapi dulu nih belum seperti ini, tapi udah Herbie juga, tapi masih standar. Pelan-pelan saya lihat di filmnya, dipelajari mobil yang asli itu kayak apa, jadi satu-satu dikembaliin ke seperti movie-nya, seperti film Herbie-nya. Oh gitu ya, iya betul. Jadi sendiri. tadi di atasnya tuh masih belum kebuka itu. Jadi karena Herbie aslinya harus buka ya dipotong juga. Pokoknya sesuai dengan Di hunting ya tadi yang dibilang sama Mas Ajo sama kita Menarik. punya apa? Punya kepuasan sendiri kalau dapat yang kita mau gitu, kita seperti itu. Aja, Bapak aja. Oh kalau saya baru, saya 2001 tapi beresnya 2022. Jadi 1 tahun saya bongkar total. oke. Saya dapat itu benar-benar dikulitin. Jadi kan antara sasis sama bodi kan kalau VW kodok bisa dibuka ya. Itu pretelin semua jadi kayak bangun lagi dari nol. Nah itu butuh waktu 1 tahun. Ya. 1 tahun ya. 1 tahun. Kalau Pak Bapak? Nanan kan udah Saya lupa ya tahun berapa. Saya cerita gini ya, saya di Solo waktu itu. Lagi ada tugas ke Solo, kemudian keluar tuh mobil split tuh dari bengkel. Saya cegat tuh. Pak, buat saya lah splitnya tuh. Baru keluar dari bengkel nih Pak. Ya udah buat saya lah, berapa lah gitu kan, lagi suka gitu, yang split gitu. Jadi di situ waktu itu masih murah, tahun berapa ya masih hitungannya murah lah, murah banget lah gitu. Di luar bengkel saya cegat, langsung dia jual lagi ke saya tuh. Pertama kali di Solo saya cegat itu. Itu pertama kali saya megang kayak kodok split ini. Tahunnya berapa ya? Di bawah tahun 2000 lah itu. 2000. tahun 2000 ya. Wow. Oh tapi kalau mulai tertariknya itu karena dari film Safari Pak Iya. Camat itu ya. Iya, Saya cari ya, biasa. ini split ya kan rare gitu. Iya, ini kan. Oke. Gimana, Bu Ya. Dos? Oh, tuh ada pertanyaan lagi tuh. Ya. Silakan. Kalau bicara dari kodok, dari kombi, ada yang suka bolos. Golf?
VW Golf. VW Golf ada Pak? Tadi Ada di klub kita ada T1. banyak Pak yang punya VW Golf. Terutama yang MK1. Iya. 2 pintu, wah itu cari. Tapi kalau VW Golf tuh bukan era retro ya, tuh produksinya ya. Oh, 76 iya, ya. atas Pak. Oh, 70 udah ada ya. Sudah ada. 73 itu kodok 1303. Nah, setelah itu pakai apa tadi? MK. Ya MK1. Golf, iya. Saya tugas pertama lulus dari Akpol itu tugas saya di Polda Metro Jaya. Jadi saya komandan patroli kota namanya, pakai VW 1303. Jadi saya 2 tahun itu pakai kodok. Dulu patrolinya kodok. Kemudian diganti pakai tadi apa namanya? MK1. ya. Jadi pertama kali itu sebenarnya kodok dipakai di dinas adalah patroli kotanya Polda Metro Jaya. Habis itu masuk VW Golf yang itu di dam pakai VW Golf semua patroli kotanya. Itu sejarah digunakan untuk mobil patroli polisi. Oh. Nah, perlu di ini tuh pas punya ditelusurin tuh. Ya. modal itu sempat ya ada model barunya Pak. Tahun kan ya saya digagal kan. Dia kan udah modal itu dari model Detail. apa itu dianggapnya apa model yang kurang berhasil lah. Juga karena masalah mesin, masalah orang nggak begitu tertarik sama model itu. Ya soal gagal lah nggak tahu, tapi ya tetap kita seneng. Kodok apa aja disenengnya semua. Dari mulai klasik ya tahun 70, 303, kemudian Super Beetle namanya 303 itu, kemudian yang baru New Beetle. New Beetle juga banyak tetap, artinya penggemar itu nggak melihat model, pokoknya dia suka dia punya. New Beetle itu masih keluar terakhir ya, New Beetle itu kan. Sekarang balik lagi tuh, bikin lagi yang baru kan. Termasuk Kombi juga bikin lagi yang baru nih. Yang terakhir baru masuk ke sini ya, yang ID. Kombi baru itu kan. ID. Tapi makin ke sini kan makin modern. Kadang-kadang kita juga malah wah tadi kurang klasik gitu kan kadang ya tidak menarik. Tapi kan orang sekarang modern nyarinya kan. Mesinnya udah radiator kan. Tidak lagi menggunakan air cool kan, tidak air cool. Satu lagi saya mau tanya, kalau kita kan bilangnya VW kodok, tapi kalau orang-orang luar tuh ngomongnya Beetle, padahal Beetle itu kan bukan kodok artinya, tumbang ya, kok itu lucu. Tumbang. Ceritanya gimana tuh kok jadi kodok kita ngomongnya? Ya mungkin kayak kodok. Karena itu ya. Tapi mereka ngeliatnya kalau yang di luar kayak tumbang. Iya, tumbang. Itu namanya kodok. Itu ya. Tapi kalau safari itu sama aja semua ya. Ya itu kan kita aja Pak yang punya kan di luar negeri nggak ada safari apa nggak ada tuh. Iya betul. Kita Ada safari ke meja, Pak. Ya kayaknya pakai type tadi, type 1, Ya, type itu type ya. 1, type 2, type 3, type 4, type 5 kan gitu. Iya. 6 belum ada ya? Tipe 6 belum ada ya? Hah? ID Oh yang itu yang keluar itu. Yang elektrik. Tipe 6. Nah dia type-nya. Iya. Soal istilah kodok apa Beetle itu Di sini aja. Gitu ya. Beetle aja. Kalau Beetle umum. Itu Beetle bass gitu kan. Yang di Amerika namanya juga bug. Ya, bak. Iya, bug. Oh, makanya ada love bug itu kan Nah, ya. itu dari bug. bug. Iya, betul. Itu kalau nggak salah itu Istilah film mereka 60-an itu ya. Iya. Ya, gimana Buda seru juga ya? Yes, sudah Yang lainnya siap. mungkin udah ada pertanyaan? Seru sekali. Oke, Buda mau tutup mungkin? Ya. Oke. Gimana? Pesan-pesannya, Oh, pesan. Oh iya. Ya, mungkin pesan-pesan dari mungkin dari Bapak-bapak ada Bapak, pesannya pesan, apa? ke ini ke ke para retrois ya, Ya. pasti Kalau akhirnya Retrois ya, kalau ya punya secara mobil, umum. Oke. saya diajarin Pak Nanan, dipakai nggak dipakai dia rusak, makanya dipakai aja. Kalau rusak juga memang udah dipakai. Jangan di rumah aja, bergabung dengan teman-teman biar cepat muda. Iya. aja. Rasa itu cek. Ayo. Ya kalau dari saya mungkin gini, prinsipnya lebih baik diperbaiki daripada diganti. Jadi mobil tua itu bisa kita perbaiki, jadi nggak usah diganti dengan yang baru. Jadi kita lestarikan.
Baru lagi kan ya. Oke, dari Pak Nanan gimana? Ya, retroism. Jadi saya pesan bahwa kembali bahwa komunitas apapun itu bukan tujuan, tapi itu sarana kita untuk tadi mengembangkan keluargaan, kebersamaan dan persaudaraan. Itu yang paling penting buat kita sehingga kita hidup itu bermakna dan bermanfaat. Kan gitu sebenarnya. Jadi hidup itu harus bermakna, berkontribusi, bermanfaat. Itu penting. Di mana aja. Itu paling pokok buat kita. Sehingga kalau bermakna bermanfaat kan pasti itu bekal kita ke akhirat kelak kan. Jadi apa aja persiapannya ke akhirat lah gitu kasarnya kan. Tapi bukan terus di masjid terus, di gereja terus, nggak bermakna, nggak bermanfaat. Kita harus bermanfaat di mobil, di motor, di mana saja. Bermakna, berkontribusi, bermanfaat. Itu aja. Terima kasih. Iya. Oke, kalau gitu para retrois, jangan lupa kalau obrolan santai ini merasa menarik buat kalian, silakan like, comment, share, dan subscribe di mana Budos itu Di Retroism 62. Dan jangan lupa kalau ada kesempatan hadir di Jambore VW di Medan. Wah, kapan tuh rencananya? Agustus tanggal 17, 18, 19 Agustus. Silakan lihat VW di sana, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ada semua di sana. Wah, oke. Silakan komen nanti. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Nanan. Ya, terima kasih Mbak Puan. Pak Ajo, terima kasih. Itu dari Jawa aja ya. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Kita sampai ketemu untuk episode mendatang dengan tayangan dan topik yang menarik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di Retroism Plus 62. Oke.